Perusahaan PT LAJ arogan dan mencabut tanaman sawit masyarakat yang sudah ditanam. Tebo Jambi. Tanaman petani yang sudah ditanam dicabut oleh oknum perusahaan PT LAJ saat pemilik kebun tidak berada di kebunnya. Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo. Sabtu, tanggal 12 April tahun 2025, pukul 17.30 WIB. Lahan yang ditanam oleh petani inisial N sudah ditanam karet sejak mulai tanggal 8 Agustus tahun 2011. Lahan tersebut dikelola oleh petani inisial N dan lahan tersebut milik Agus dari ortunya, yang dahulu membuat kebun bersama-sama dengan masyarakat setempat. Dan saat itu Agus bekerja di perusahaan PT LAJ sebagai security PT LAJ. Saat Agus masuk menjadi anggota security beberapa tahun kemudian, diminta oleh pimpinan untuk ikut seleksi tes menjadi Danru Security dan ternyata Agus lulus, dan diangkat menjadi Danru Security PT LAJ. Setelah berjalan beberapa bulan tugas sebagai Danru, Agus didatangi oleh seorang manajer Mustaqim dan didampingi oknum polisi dan TNI. Mustaqim bertanya, "Agus, kamu sudah enak bekerja di PT LAJ. Sebaiknya kamu serahkan lahan kamu, lahan keluarga dan lahan masyarakat setempat. Kamu bantu perusahaan untuk memperluas kawasannya, dan karena perusahaan sudah membantu kamu memberikan pekerjaan," kata Mustaqim. Mulai saat itu Agus selalu dicari kesalahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai security dari pihak PT LAJ. Dikarenakan tidak mau menyerahkan lahannya, banyak selain dari Agus yang ditawarkan oleh perusahaan bagi yang mau tetap bekerja di perusahaan. Harus menyerahkan lahan yang sudah ditanam yang masuk konsensi PT LAJ tersebut. Ada yang menyarankan 1. Dengan ganti rugi per hektar Rp. 2.500.000, 3 juta, dan sampai 6-7 juta per hektar bagi yang dipaksa melalui pihak oknum kepolisian Resort Tebo. 2. Menyarankan dengan tukar guling, petani 3 hektar diganti oleh PT 1 hektar. 3. Ada juga secara dirampas pihak PT LAJ, memakai premanisme untuk menyerahkan lahan milik petani dan langsung digusur menggunakan alat berat. Yang menyerahkan lahan milik petani adalah premanisme yang bekerja di perusahaan sebagai tim penyerahan lahan. 4. Dengan cara membakar lahan milik petani, memakai tim pemantau api dari perusahaan tersebut dan pemilik kebun sebagai petani langsung dilaporkan ke pihak Polres dengan laporan perambahan hutan. Dan petani diminta untuk menyerahkan lahannya karena sudah membuat pencemaran udara dari asap kebakaran lahan tersebut. Banyak lahan petani yang dirampas secara tidak adil dan tidak manusiawi oleh perusahaan PT LAJ, dengan menggunakan penegak hukum dari TNI, Polri dan Kehutanan, yang mana petani tidak mendapatkan keadilan lagi. Yang tertera pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kronologi saat lahan diambil alih perusahaan. Saat Agus lagi bertugas sebagai security, ada salah satu dari rekan kerjanya menyampaikan kalau lahannya digusur oleh pihak PT LAJ dan Agus bergegas meninggalkan pos kerja. Saat di kebun bertemu dengan Mustaqim dan beberapa tim perampas lahan petani. Dan saat itu Agus sempat menghentikan alat perusahaan yang sudah merobohkan beberapa batang tanam karet milik Agus. Alat berat tersebut akhirnya berpindah tempat ke tempat yang lain dan di perjalanan alat tersebut dibakar massa. Agus mendapatkan surat PHK dari perusahaan, tanpa ada bukti-bukti kesalahan dari Agus. Dan tanpa diberikan SP 1,2 dan 3, perusahaan melanggar peraturan pemerintahan yang dibuat oleh Disnaker Trans. Agus pindah mengurus lahannya dengan menyambung hidupnya menunggu lahannya yang belum bisa menghasilkan. Agus sempat membeli karet di lahan yang ia miliki, lahan milik Agus. Saat Agus tidak berada di tempat, sempat dibakar oleh pihak perusahaan dan sempat dipadamkan oleh warga setempat. Agus akhirnya ditangkap setahun kemudian atas tuduhan penganiayaan terhadap mandor alat dan bakar alat berat oleh pihak perusahaan. 2 minggu berjalan di dalam tahanan. Lahan yang dimiliki Agus digusur rata oleh perusahaan tersebut. Saat Agus dipinta keterangan oleh penyidik inisial D, saat itu dipaksa untuk mengakui dan memberikan keterangan siapa yang sudah membakar 5 alat berat milik perusahaan oleh Kasat Reskrim yang berpihak ke perusahaan tersebut. Saat Agus ingin menanam kembali lahan yang tidak pernah diserahkan kepada pihak perusahaan, bersama-sama dengan beberapa rekan dari Ormas LMPP, tanaman yang sudah ditanam dicabut kembali oleh perusahaan tersebut. Saat Agus dan rekan-rekannya hendak bermain ke kebun salah satu warga yang lahan miliknya dirampas oleh pihak perusasahaan tersebut. Dicabut